hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat memahami, sehingga kami dapat melangkahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih di hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, rintangan, juga ketegangan dan kesulitan. Kami percaya Engkau tuntun kami sehingga kami menjadi umat yang bijaksana. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita merayakan Paskah yang juga dirayakan oleh umat Kristen seluruh dunia. Pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang Paskah Kristen. Jumat kemarin saya sudah berbicara tentang Paskah orang Yahudi. Dan Paskah ada 75 ayat yang mengatakan Paskah di seluruh Alkitab. Mayoritasnya ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu sebanyak 47, dan di dalam Perjanjian Baru sebanyak 28 ayat. Walaupun 20 ayat itu ada di Perjanjian Baru, namun tidak ada satu ayat pun yang mengacu kepada Paskah Kristen. Seluruh ayat Perjanjian Baru yang berbicara tentang Paskah, semuanya itu berbicara tentang Paskahnya orang Yahudi dan bukan Kristen. Kalau sedemikian rupa, bagaimana ceritanya orang Kristen kok ikut-ikutan merayakan Paskah? Tapi orang Kristen itu jelas bukan orang Yahudi, tidak ada hubungan darah atau sejarahnya dekat dengan orang Yahudi yang memiliki histori keluar dari Mesir tanpa perbudakan. Tetapi bagaimana ini orang Kristen kok rasanya ikut-ikutan merayakan Paskah? Bapak Ibu Saudara, 75 ayat yang dimaksudkan dalam Alkitab sudah saya baca dengan seksama sehingga saya dengan akal sehat dapat memperhatikan. Maka saya menemukan di sana dalam kitab Ulangi Bilangan pasal 9 ayat 5, maka mereka merayakan Paskah pada bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Jadi dari kata-kata ayat ini sebenarnya kita dapat memahami bahwa Paskah itu adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Paskah sebenarnya adalah Paskahnya Tuhan, bukan Paskahnya orang Israel atau orang Yahudi. Bilangan 9 ayat 10 mengatakan, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Jadi sangat kental sekali pemahamannya bahwa Paskah ini adalah Paskahnya Tuhan. Yang pertama Allah perintahkan bagi orang Israel, yang kedua itu ada kaitannya dengan orang Kristen. Sekalipun tidak ada satu ayat kitab suci kita yang menunjuk kepada Paskah orang Kristen, tetapi ada beberapa fakta penting yang terkait erat dengan Yesus, yang sangat erat kaitannya dengan Paskahnya orang Yahudi. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan tentang fakta pertama. Fakta yang pertama adalah Yesus disalibkan bertepatan dengan hari raya Paskah.
bila kita membaca di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jadi bila kita melihat di sini, Yesus itu mengikuti atau ambil bagian ikut merayakan Paskah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau demikian, apakah Yesus itu disalibkan, dikorbankan setelah Paskah atau pada waktu Paskah atau sebelum Paskah? Kita akan membaca kitab Yohanes pasal 18 ayat yang ke-16. Kita akan temukan di sana Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus di sidang itu pada hari persiapan Paskah. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26, ketika Yesus melihat ayat yang ke-26, Yohanes 19 ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Yesus itu disalib sesudah Paskah atau sebelum Paskah? Bila kita mempelajari ayat-ayat tadi, kita harus belajar berpikir tidak hanya seperti zaman sekarang, tapi kita coba merenungkan pola pikir zaman dulu atau budaya zaman dulu. Jangan hanya seperti sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kita pernah ketemu dengan saudara Ahmad Deda, pendebat Muslim, yang mengatakan Yesus mati pada hari apa? Jumat. Yesus bangkit pada hari apa? Pada hari Minggu. Kalau begitu coba dihitung, dari Jumat sampai Minggu itu tidak ada 3 hari. Bapak Ibu saudara-saudara, Jumat, kemudian Sabtu,
minggu. Tidak ada 3 hari. Itu hanyalah 2 malam 1 hari menurut pemikiran kita. Namun coba saudara-saudara perhatikan, Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saudara, kalau ada sipah, umpamanya Bapak A mati pada hari Jumat jam 12 siang, dikubur jam 4 sore. Kira-kira 3 harinya jatuh hari apa? Hari Senin atau hari Minggu? Sependapat saya, menurut kebiasaan kita orang Gunung itu, pada hari yang ketiga jatuh pada hari Minggu. Untuk 7 harinya pun itu dihitung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan Kamis itulah kita merayakan atau melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan bagi seorang yang keseripah. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Matius 5 mengatakan kamu adalah garam dunia. Bila sudah tidak asin lagi, dibuang orang dan diinjak-injak. Sampai hari ini saya hanya menemukan garam yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, itu semua ada yang berbentuk seperti kristal yang mudah hancur, ataupun mungkin di-packing seperti batu garam. Namun prosesnya untuk memasak itu pasti mereka dilarutkan. Sehingga bagaimana ini ayat ini maksudnya? Bila garam itu sudah menjadi tawar. Nah, oleh sebab itulah mari kita belajar berpikir, mempelajari yang dimaksudkan garam yang berbentuk batu ini seperti apa sih? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan dulu yang berbicara tentang batu garam atau garam yang berbentuk batu, itu adalah batu dari laut mati. Bila kita temukan sekarang laut mati itu lumpurnya hitam, tidak ada yang putih. Jadi zaman dulu batu itu direndam di laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu para ibu-ibu yang masak dulu, batu garam atau garam itu dicelupkan dalam masakan. Ketika dirasa sudah cukup lezat, batu garamnya itu diambil. Kemudian dibersihkan, disimpan. Besok ibu-ibu mau masak lagi, batu garamnya dicelupkan lagi, dan seterusnya seperti itu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, garam mereka itu seperti itu. Garam mereka itu seperti batu garam yang diambil dari laut mati. Bila garam itu sudah sering kali dipakai, jadi sudah tidak asin lagi, ya dibuang. Jadi jangan bayangkan garam mereka itu seperti garam kita di Gunung Kidul. Ada yang rosok, ada yang cetakan, ada yang berbentuk seperti beras atau kristal.
Makanya untuk menafsirkan Alkitab kita harus juga belajar tradisi atau budaya bangsa Yahudi pada zaman Alkitab. Sekarang pun ada seperti orang Manado. Seringkali kita mendengar orang Manado berkata, kita orang Manado, orang Manado, katanya begitu. Itu singkatan dari kita orang Manado. Namun ketika kita berbicara dengan mereka, kita merasa kita bukan orang Manado. Saya orang di Pulau Jawa. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah budaya orang Manado. Sehingga untuk memahami orang Manado, kita harus memahami budayanya di sana. Untuk memahami Alkitab, kita harus belajar budayanya di sana. Sehingga kita perlu berdoa, belajar agar kita dapat memperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, berbicara dengan Ahmad Deedat tadi yang mengatakan itu hanyalah 2 malam 1 hari. Bila kita memperhatikan kitab suci, ganti hari atau tanggal kita itu jatuh pada jam 00 atau 24. Tapi orang Yahudi itu pagi dan petang itulah hari pertama. Jadi pergantian hari itu terjadi bila diwaktukan Indonesia itu jam 18.00 atau jam 6 sore. Yesus itu mati disalibkan dari jam 12 siang. Jam 3 dia setelah memberikan 7 kata-kata di atas kayu salib, kemudian dia mati. Diambil oleh tentara Romawi, segera dikafani dan dikuburkan sebelum jam 6. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi bila kita memiliki pola pikir yang sedemikian ini, maka kita bisa memahami adanya 3 hari. Matius 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Matius pasal 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus disalibkan persis pada hari raya Paskah 14 bulan Nisan atau 14 bulan Abib. Untuk hari raya Paskah itu selalu jatuh pada hari Jumat. Dan ini jelas tanggal tidak pernah sama. Sebab itu Paskah selalu dirayakan hari Jumat yang paling berdekatan dengan 14 Nisan di Islam. Seperti kebiasaan kita untuk merayakan Natal, beberapa tahun ini selalu dijatuhkan pada hari Minggu. Sebab itu tidak selalu tepat tanggal 25 Desember, tetapi yang paling berdekatan. Jadi ada tanggalan Masehi, ada tanggalan Israel. 14 Nisan itu jatuh pada hari apa? Dan kemudian yang didekatkan dengan Jumat
Itulah yang namanya Paskah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus disalibkan juga pada hari raya Paskah, pada petang hari, atau pada penyembelihan anak domba, yaitu sore atau senja. Bila kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, kitab Keluaran 12 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kita juga membaca dalam kitab Lukas pada waktu senja, saudara. Lukas pasal yang ke-23, kita akan menemukan di sana Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati kira-kira jam 3 sore. Dan ini bertepatan dengan penyembelihan domba Paskah di Israel yang dilakukan di Bait Allah. Pas tidak hanya pada hari Paskah yang pertama, fakta yang kedua itu pada sore hari atau senja. Menurut Henry, dia pun mati dan saat itu bertepatan dengan persembahan pada waktu sore hari saat anak domba Paskah disembelih. Dan Kristus pun menyerahkan diri untuk dipersembahkan dengan persembahan yang berbau harum pada hari sore hari raya itu. Komentarnya Adam Pratt yaitu tentang pukul 3 atau jam 3 sore, tentang waktu domba Paskah biasa dikorbankan. Jadi Paskahnya Kristen Yesus ini sangat berdekatan, bersamaan. Yesus itu mati bukannya pada hari Paskah saja, namun juga dikorbankan pun pas bertepatan pada sore hari, di mana domba Paskah biasa disembelih oleh orang Israel, oleh imam, dan kemudian darahnya sebagian disapukan kepada pintu mereka supaya kematian itu tidak datang. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa dalam hal ini Yesus mati terjadi itu amat tepat waktu. Jadi terjadi bukan karena kebetulan. Saya berkeyakinan ada satu tangan yang penuh kuasa yang mengaturnya. Ada tangan yang maha kuasa yang mengaturnya. Ada tangan Tuhan yang memerintahkan Paskah itu kepada orang Yahudi. Dan dia mengatur Yesus. Paskah bagi Kristen
terjadi sangat tepat waktunya. Bila kita membaca pernyataan Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, kita akan sangat terkejut. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini aneh, tetapi percayalah akan adanya campur tangan Allah. Karena semua peristiwa ini memiliki kesamaan. Memiliki waktu-waktu yang begitu tepat. Yang dikerjakan tentu bukan oleh manusia, tetapi oleh tangan yang maha kuasa. Untuk menyatakan bahwa Paskah ini adalah Paskahnya Tuhan, yang diperintahkan kepada bangsa Israel dan yang diperintahkan kepada orang Kristen. Dari peristiwa ini, oleh sebab itu Paulus memiliki pemahaman dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari rangkaian ini kita sangat memahami Paskah Tuhan, Paskah bagi Tuhan, itu juga diperuntukkan bagi orang Kristen. Saya akan berlanjut kepada fakta yang ketiga. Pada waktu Yesus disalibkan, tidak ada tulang yang patah. Ingat, makan domba Paskah tidak boleh ada satu tulang pun yang dipatahkan. Bila kita membaca Yohanes 19, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Yohanes pasal 19 kita menemukan ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi yang dipatahkan itu 2 orang. Yang tidak dipatahkan adalah kaki Yesus. 2 orang dipatahkan, tetapi Yesus tidak. Jika terjadi demikian, saudaraku yang kekasih, jelaslah bahwa Yesus itu ada dalam rencana Tuhan. Ini adalah suatu kesamaan yang unik. Yesus itu adalah domba Paskah yang dipersiapkan Tuhan untuk menebus semua orang. Berbicara dalam Alkitab mengenai penafsiran Adam, itu ada namanya tipologi. Berbicara tentang tipologi itu ada 2 hal. Yang pertama disebut tipe atau bayangan. Yang kedua adalah antitipe. Tipe ini bayangan atau gambaran,
Dan antitipe itu adalah penggenapan. Contoh, kata-kata Yesus yang berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, itu berbicara tentang tipe, gambaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian pula anak manusia akan ditinggikan. Anak manusia akan ditinggikan, ini berbicara tentang antitipe atau penggenapannya. Jadi domba Paskah dalam Perjanjian Lama itu adalah tipe, gambaran, dan penggenapannya adalah Kristus dalam Perjanjian Baru. Berbicara tentang hukum, bila antitipe penggenapan itu sudah terjadi, maka tipe gambaran harus berhenti atau selesai. Bila realita itu sudah datang, ya bayang-bayang harus berlalu. Sebab itu pada zaman dulu, bila kamu tidak memberikan persembahan domba, kamu berdosa. Tetapi sekarang, setelah Kristusnya itu sudah datang, namun kamu tetap mempersembahkan anak domba, justru disitulah kamu berdosa. Karena Tuhan sudah berikan realita, kenapa kamu masih hidup dalam bayang-bayang atau gambaran? Contoh untuk memperjelas, saya di Gunung Kidul sudah 30 tahun lebih. Sudah 3 warsa, dasawarsa. Gunung Kidul bila lulus SMA, ada yang pergi kuliah, ada yang pergi bekerja. Ada sepasang kekasih, yang satu akhirnya kuliah di kota, dan yang satu tetap di Gunung Kidul. Sekarang sudah zamannya maju, ada HP, Android, Google, YouTube, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka anak SMA sudah punya pacar, kemudian sudah lulus, pacarnya kuliah di Jakarta, dan pacar ini punya kekasih masih tinggal di Gunung Kidul. Maka mereka sepakat untuk saling mempertahankan hubungannya. Maka mereka meninggalkan foto yang menarik agar dapat selalu dilihat untuk melepaskan rasa rindu dan meningkatkan rasa sayang. 4 tahun kemudian selesai kuliah, pulanglah sang pacar ini ke Gunung Kidul. Kemudian bertemulah mereka. Kira-kira yang dilihat fotonya atau pacarnya? Saya beritahu, jangan fotonya lagi, tapi pacarmu lah yang dilihat, orangnya yang lihat. Foto itu hanya gambar, tapi pacarmu itu orangnya yang harus diterima. Masa pacarnya ada di depan, yang diperhatikan, yang dilihat, yang disenyumi, itu fotonya. Jelas Bapak Ibu Saudara. Demikian pula Yesus itu adalah penggenapannya. Domba Paskah dulu itu adalah gambaran. Sekarang ini Yesus Kristus adalah penggenapannya.
sekarang masih ada tetangga yang masih senang dengan korban kambing domba. Jadi itu adalah bayang-bayang. Kita ini sudah 2000 tahun bersama dengan aslinya. Jadi kalau orang itu jadi Kristen itu mengalami percepatan atau kemajuan 2000 tahun. Namun bila kita Kristen kemudian jadi tetangga Kristen, itu berarti mengalami kemunduran 2000 tahun yang lalu. Jelasnya dia jadi jadil sekali, Bapak Ibu Saudara. Orang sudah hidup dengan realita, kok balik kepada bayang-bayang. Domba Paskah yang disembelih di Mesir disapukan darahnya pada pintu rumah. Demikian pula darah Kristus bukan hanya disapukan, namun dicurahkan untuk menghapus dosa dunia dan menyelamatkan kita dari kematian. Apakah kematian biasa? Bahkan sampai kepada kematian kekal. Oleh sebab itulah Petrus memberikan komentarnya yang sangat indah dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita memahami akan hal ini, kita menyanyikan ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Kita menyanyi, kita seharusnya sadar dan meyakini bahwa semua dosa saya itu telah dihapuskan karena diampuni, dan saya sekarang dibebaskan dari kematian. Paskah itu artinya dilewatkannya dari kematian. Dan bila Yesus mati pada hari Jumat atau Paskah ini, dalam pemikiran Kristen dilewati, padahal Kristusnya sudah mati. Kapan Kristus melewati kematian? Mestinya pada saat Yesus bangkit. Kalau begitu ada kurang pas bila Paskahnya Kristen ditempatkan pada hari Jumat Agung, karena Kristusnya masih mati dan kematian belum dilewati. Kematian setelah dilewati atau dikalahkan itu jatuh pada hari Minggu. Maka dalam pola pikir orang Kristen, Paskah Kristen bukan pada hari Jumat, tapi lebih tepatnya Paskah orang Kristen itu jatuh pada hari Minggu. Maka Jumat disebutkan sebagai Good Friday atau Jumat yang agung, tetapi minggunya kita sebut sebagai Minggu Paskah. Itulah sebabnya Paskah orang Kristen hari Minggu. Karena bila Yesus itu mati dan tidak bangkit, kita pun tidak bisa diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-18 kita temukan ayat yang demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 17-nya yang kita perhatikan dulu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus belum bangkit, kita belum dilewatkan dari kematian.
tetapi bersyukur kepada Tuhan, Kristus sudah bangkit dan kita dilewatkan dari kematian. Perhatikan, kebangkitan Kristus adalah suatu dasar iman Kristen. Oleh sebab itu, nabi rasul manapun tidak ada yang mati dan bangkit. Karena itu senior pendeta Stephen Tong berkata, kuburan para pendiri agama semuanya terisi, makanya seluruh umatnya hati pikirannya kosong, tetapi kuburan Yesus itu kosong. Oleh sebab itu mengisi seluruh hati umat Kristen. Sebab para pendiri agama lain tidak ada konsep kebangkitan kecuali Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, membicarakan tentang kebangkitan Kristus, banyak sekali juga yang menyanggahnya, walaupun banyak sekali yang meyakininya. Banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ada kelompok yang mengatakan, oh enggak, Yesus itu pingsan. Ini kata mereka yang tidak pernah memperhatikan namanya penyaliban dan khususnya proses penyaliban Yesus. Penyaliban itu adalah hukuman yang terberat dan terbiadab. Saudara tahu, orang yang mengatakan Yesus pingsan, dia tidak belajar Alkitab. Kalau dia belajar Alkitab, sejarahnya buku, sejarahnya Israel dan bangsa Roma, maka dia akan menemukan ayat, kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus itu kenapa kok mati di sana, tidak pingsan. Memang dua yang lain tidak mati, makanya dipatahkan kakinya. Namun Yesus mati. Apa sih bedanya? Bedanya itu yang pertama, Yesus dimahkotai dulu, yang lain tidak. Yang kedua, bedanya adalah Yesus itu ditusuk lambungnya, yang lain enggak, saudara. Oleh sebab itu Yesus mati, bukan pingsan. Yang kedua, mayat Yesus dicuri, tapi bacalah dengan baik-baik Alkitab. Kubur itu kosong, kain tutup muka dan kain kafannya itu terletak tersusun rapi. Maaf, pakai akal sehatmu, logika saja. Kalau mayat Yesus itu dicuri, ya diangkut sekalian dengan kain kafannya dan kemudian lari. Nanti kain kafannya dilepas di sana. Ini jangan-jangan yang curi orang Parno. Kalau ada perampok masuk di rumahmu, mau merampas barang-barang berhargamu, lihat dapurmu berantakan, mereka mau bersih-bersih dapurmu. Jadi di sini jelas tidak ada pencurian. Akhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, katanya itu adalah halusinasi. Murid-murid yang berhalusinasi. Halusinasi itu bertabrakan atau bertentangan dengan ilmu psikologi. Halusinasi terjadi bila orang yang bersangkutan ada keinginan yang besar,
Yang dimaksud adalah murid-murid. Tetapi murid-murid ini tidak ada yang berharap Yesus bangkit. Mereka bahkan kecewa ketika Yesus mati. Jadi tidak tepat. Halusinasi biasanya hanya bertahan beberapa detik saja. Namun kisah selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada semua orang selama 40 hari 40 malam. Halusinasi biasanya hanya dilihat oleh orang-orang yang bersangkutan. Tetapi Yesus ini dilihat lebih dari 500 orang. Lihat itu 1 Korintus 15 ayat 1-6. Bila itu halusinasi, maka yang mayat Yesus berarti masih ada di kuburan. Namun kuburannya sudah kosong, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka berusaha untuk menggagalkan iman Kristen. Tapi puji Tuhan, tangan yang maha kuasa sudah menceritakan begitu banyak bukti sehingga tidak bisa dibantah. Beberapa dekade atau beberapa puluh tahun yang lalu muncul suatu penemuan di sebuah desa di Israel namanya Talbion. Apakah Talbion? Talbion itu adalah satu desa dan orang ini menemukan usurium. Apakah usurium? Peti mati dari batu yang 2000 tahun lalu, usianya sudah 2000 tahun. Dan dalam peti mati itu ada tulisan, inilah kuburan Yesus dari Nazaret. Dan ketika diteliti, peti itu, peti mati dari batu itu memang dari 2000 tahun lalu. Kemudian banyak orang berkata dan berkeyakinan ini adalah senjata yang terakhir untuk menyerang keyakinan iman Kristen. Maksudnya Yesus tidak bangkit. Kuburannya sudah ditemukan di Talbion. Celakanya banyak pendeta yang tidak mau cari tahu, namun cepat percaya akan hal ini. Salah satunya adalah pendeta IKI, mantan dosen SDT Jakarta, namanya pendeta Dr. Yohanes Rahmat. Pada edisi Paskah 2002, dia menulis di Kompas, berita nasional, Koran Kompas, dengan judul yang sangat besar, ternyata Yesus tidak bangkit. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, mengapa Alkitab bercerita secara detail bahwa Yesus itu bangkit? Maksud kata penulis di Kompas, yaitu seorang dosen STP, kebangkitan Yesus itu bukan bangkit secara fisik, tetapi Yesus itu bangkit secara rohani dalam pengalaman murid-muridnya. Maksudnya yaitu namanya hidup dalam sanubari, tetapi kuburannya itu masih berisi. Masih ada mayatnya di sana. Itu yang benar menurut pendeta Yohanes Rahmat dari GKI
Apa yang terjadi? Hebohlah dunia orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sehubungan berita ini yang tentu berkaitan dengan Kristen, berkaitan dengan negara Israel, berkaitan dengan Romawi atau Gereja Katolik sekarang, maka OJK, OKI, Otoritas Kepurbakalaan Israel, merasa bahwa berita itu adalah suatu berita yang penting dan mengepohkan. Maka di Israel membentuklah sebuah tim untuk mencari data dan menyelidiki hal ini dengan seksama. Mencari data apakah hal ini suatu kebenaran ataupun tidak. Memang usurium itu diperiksa, diteliti secara seksama, terbuat dari peti mati itu yang terbuat dari batu, itu terbuat dari 2000 tahun yang lampau. Setelah diperiksa dengan teliti, ditemukan bahwa tulisan yang berkata inilah kuburan Yesus dari Nazaret kok nampaknya berbeda, baru. Berarti ini pasti ada sesuatu. Peti mati memang sudah 2000 tahun. Tulisan nampaknya baru beberapa puluh tahun yang lalu. Berarti ini ada yang tidak beres. Maka diteliti dan diselidiki oleh otoritas kepurbakalaan Israel. Selidik dan selidik, kemudian ditangkaplah seorang yang bernama Oded Golan. Sekali lagi, Oded Golan. Rupanya dialah dalangnya atau pengacaunya. Dia ketemu kuburan kuno yang tidak ada tulisan, dan dialah yang memahat kuburan itu dengan tulisan inilah kuburan Yesus dari Nazaret. Oded Golan adalah orang Muslim, kemudian ditangkap dan dipenjara di negara Israel. Oleh karena itu berita Yesus bangkit tidak bisa dikalahkan sampai hari ini. Makanya ada seorang rektor dari STP Malang berkata, lebih sukar membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan Yesus itu bangkit. Sebab terlalu banyak bukti-bukti yang sangat kuat Yesus itu bangkit. Sangat banyak bukti Yesus itu bangkit daripada Yesus tidak bangkit. Sebab itu bila kita, saya dan saudara menjadi Kristen, seharusnya bersyukur dan jangan pernah lalai, karena Kristen itu sangat unik namun hebat. Saat ini marilah kita bersyukur bahwa momentum Paskah ini ada pada kita. Yesus itu mati dan bangkit adalah suatu bukti sejarah dan keyakinan iman yang amat sangat kokoh dan luar biasa. Percayalah, saya beritahu secara total. Percayalah 100%.